Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bisa memberikan materi kembali. Alafu minkum, kemarin ada beberapa hari yang luput dari memberikan materi karena satu dan lain hal. Ya, harap maklum, tapi insya Allah ini sudah yang offline sudah balik, dan insya Allah kita lanjutkan materinya ini dengan online. Dan saran saya bagi yang kemarin-kemarin tidak pernah muncul ketika offline, tidak pernah muncul ketika online. Ini sudah mendekati akhir dari kelas 9. Ya, saya harapkan antum muncul ya. Yang kalau di Putra itu biasanya yang nggak muncul Sabilillah Adam Al-Adawi itu Sabil. Terus kemudian Aska. Terus kemudian Hisham. Terus ada lagi Husni, kadang juga nggak muncul. Nah, itu yang nggak muncul pas online dulu. Kebanyakan offline ada. Nah, pas offline itu adalah momen untuk membangkitkan semangat kembali. Dan sekarang online lagi, saya harapkan nama-nama yang dulunya pas online gak pernah muncul sekarang bisa muncul kembali ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat At-Taghabun ayat 1 yang sampai dengan ayat 4. Yang mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan beberapa hal. Yang pertama tentang tentu saja asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penciptaan manusia atau penciptaan makhluk. Dan di antara penciptaan makhluk tersebut, sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian mereka ada yang kafir. Dan kemudian hikmah dari penciptaan langit dan bumi, dan juga penciptaan manusia dengan bentuk yang paling bagus. 6. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup di ayat keempat ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang bisa mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Nah, kita mulai saja ya. Di tafsirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbih, yang di langit maupun yang di bumi semuanya bertasbih. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua yang perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Menafikan semua hal yang itu menjadi aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, memberikan kadar atas semua ciptaannya, baik yang makhluk bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa. Allah Subhanahu wa taala telah menulis kapan daun pohon mangga di depan rumah kita ini jatuh jam berapa lembar, jatuh menimpa semut A, B atau C. Daunnya nanti diangkut sama Pak tukang kebersihan atau dibakar sama orang, nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala padahal sudah mencatat semua itu. Yang jatuh, daun-daun yang jatuh di sekitar kita, Allah Subhanahu wa taala tahu jumlahnya dan kapan dia harus jatuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengatur segala sesuatu. Maha mengatur segala sesuatu. Allah maha tahu. Allah Subhanahu wa taala atur kapan kayu tersebut lapuk, kapan hujan ini turun, dan yang lainnya. Berapa jumlah titiknya Allah Subhanahu wa taala tahu.
Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala yaitu khalaqakum, yang menjadikan, menciptakan kalian semuanya dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, dari yang sebelumnya kita ini tidak ada. Nah, faminkum kafir, tapi sebagian di antara kalian itu kafir. Wa minkum mu'min, dan sebagian di antara kalian mukmin. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap amalan-amalan kalian. Nah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi pun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya kita dahulu ini tidak ada, dan kita tidak pernah meminta untuk diadakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kudrohnya, dengan kehendaknya, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menciptakan kita. Dan ternyata di antara kita yang diciptakan itu, sebagian dari kita ada yang kufur, dan sebagian dari kita ada yang mukmin. Nah, maka ini suatu hal yang ajib. Maka dalam surat Al-Baqarah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyakum. Dan bagaimana kalian kok bisa kafir padahal kalian dahulu itu amwat, kalian tuh nggak ada dahulu, mati. Fa ahyakum, kemudian aku Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian dimatikan lagi, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfurun? Bagaimana mereka bisa kafir, bisa kufur? Padahal kita nggak pernah minta untuk diciptakan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam ayam mungkin. Kan kita nggak tahu. Dulu kita juga nggak pernah minta diciptakan dalam bentuk manusia. Tapi ya alhamdulillah kita diciptakan dalam bentuk manusia. Nah, dan sebagian dari manusia tersebut ternyata ada yang kafir. Nah, ini suatu hal yang ajib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang manusia tersebut lakukan. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi wa suwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit wal ard, dan juga bumi bil haqq, nah, dengan hikmah yang tinggi. Nah, dan menjadikan suwarakum, dan menjadikan kalian itu dengan fa'ahsana suwaroh. Nah, dengan menjadikan kalian, membentuk kalian, menciptakan kalian dengan bentuk yang paling ahsan, yang paling baik, yang paling cakep. Nah, wa ilaihil masir. Nah, dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat. Nah, dan semua akan dibalas sesuai dengan amalannya. Nah, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wal ard, dan apa semua yang ada di bumi. Wa ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma tusirruna wa ma tu'lin, apa yang disembunyikan oleh manusia. Nah, dan apa yang tu'lin, yang dinampakkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha mengetahui apa yang nampak maupun apa yang tersembunyi. Naam. Allahu alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui bahkan apa yang ada dalam jiwa-jiwa atau dalam dada-dada manusia, yang terbesit dalam hati. Nah, apabila kita sudah memahami sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, harusnya itu menimbulkan sifat khauf dalam diri kita. Nah, dan semoga sifat khauf itu tumbuh ya dalam diri kita, karena ya keteledoran, kelalaian kita kelalaian kita untuk berzikir kepada Allah membuat sifat khauf tersebut hilang.
nggak pernah baca buku, nggak pernah dengerin pelajaran, nggak pernah dengerin tausiah yang bermanfaat, yang menimbulkan rasa khauf, maka lama-lama kelamaan kita akan terlupakan dengan urusan dunia. Nah, sibuk ngegame, sibuk YouTubean, sibuk TikTokan. Wah, anak CC juga ada yang TikTokan coba. Subhanallah. Sibuk dengan HP-nya. Sibuk dengan HP-nya. Maka ini ya, jangan harap antum akan khusyuk sholatnya, nikmat baca Quran apabila tersibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Jelas tidak akan mungkin bersatu antara TikTok dalam hati dan juga Al-Quran dalam hati. Jelas tidak mungkin bersatu. Nah, suatu hal yang bertentangan, bagaikan minyak dan air, tidak mungkin bersatu mereka. Nah, faedah dan kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus tanpa terputus, kecuali manusia yang lalai. Hewan, tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, manusia di sisi Allah hanya ada dua golongan. Yang pertama yang beriman, dan yang kedua orang yang kafir. Yang beriman mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan, demikian pula dengan orang yang kafir. Yang ketiga, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah meskipun kita enggak tahu hikmahnya. Dan tidak didapatkan pada makhluknya suatu yang sia-sia selamanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laron ya. Laron tahu, antum tahu laron. Laron berapa hidupnya? Berapa umurnya? Semalam. Oh, laron itu kan berasal dari apa ya? Dari rayap ya. Ya bener nggak ya? Insya Allah sih bener. Dulu zaman saya kecil banyak laron. Kalau antum nggak tahu laron ya. Sekarang masih ada laron ya. Jarang saya lihat sekarang laron. Laron itu evolusi dari rayap ya. Rayap, setelah rayapnya matang, setelah rayapnya udah mungkin nggak tahu dengan fase yang terakhir, dia berubah, punya sayap, terus dia bisa terbang. Biasanya dia mencari cahaya biasanya di lampu-lampu itu banyak laron. Dan sayapnya umurnya laron itu paginya kita lihat, wah rontokan sayapnya tuh banyak banget. Cuman umurnya cuman berapa? Semalam. Kita tahu hikmahnya? Nggak tahu. Allah menciptakan makhluknya dengan umur 1 malam. Masya Allah ya. Apa hikmah kita nggak tahu, tapi kita yakini bahwasanya tidak ada hal yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Nah. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling bagus bentuknya. Ini termasuk pemuliaan terhadap manusia. Nah, yang kelima, cakupan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak, maupun yang ada dalam hati-hati dan jiwa-jiwa manusia. Nah, aku qouli hada. Nah, ini ada evaluasi 5 nomor saja, dikirim dengan ketiknya, dikirim dengan ketik. Tugasnya gampang-gampangan, cukup 5 nomor aja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.